Keraton Jogja atau Daerah Istimewa Yogyakarta sempat bersitegang mengenai siapa penerus dari Hamengkubuwono X jika kelak ia wafat atau meninggal. Umumnya daerah yang masih menganut keraton atau kesultanan, posisi sultan akan diisi oleh anak laki-laki raja. Namun sepertinya kasus yang dihadapi oleh Hamengkubuwono X agak lain ya. Sultan tidak memiliki anak laki-laki, ia hanya memiliki anak perempuan dan ia ingin kepemimpinannya dilanjutkan oleh putrinya. Hal itu ditentang berbagai pihak, namun Sultan mengeluarkan Sabda Raja pada tahun 2015 yang sekaligus mengarah pada pengangkatan putri tertua Sultan sebagai putri mahkota. Hal itu menuai polemik hingga anggapan pelanggaran terhadap paugeran atau adat istiadat keraton yang dijunjung selama ini. Nah, sekarang kita akan mengulik dari sisi sejarah Raja-Raja Keraton Yogyakarta. Pernahkah terjadi konflik serupa dan bagaimana akhir ceritanya? Ya, sekarang saya sudah bersama dengan Mas Kuncoro Hadi ya, sejarawan sekaligus pengajar di Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, benar. Nah, langsung saja nih, mau nanya-nanya nih Mas tentang Keraton Yogyakarta. Nah, ini kan kita udah punya 10 raja. Iya, Yang betul. berarti 10 sultan ya. Iya, sultan berarti sudah terjadi 9 kali suksesi. Iya. Nah, dari suksesi-suksesi tersebut ada cerita yang menarik gitu nggak sih, Mas? Ya ada proses panjang ya dari dari HB1 sampai ke HB10. Tapi memang secara umum kalau kita lihat yang namanya suksesi itu ada yang berjalan dengan mulus gitu ya kira-kira. Ada juga yang memang memunculkan persoalan di dalam penentuan siapa yang akan menjadi penerus tahta gitu ya. Di Yogyakarta sendiri misalkan kita tahu bahwa sebenarnya sejak HB pertama, tapi paling tidak misalkan kalau kita lihat pemilihan HB Sultan Hamengkubuwono ke-4 misalkan gitu ya, sampai kira-kira HB ke-6 misalkan itu kan pengaruh luar gitu ya. Pengaruh luar dalam artian adalah penguasa kolonial baik kira-kira Belanda sampai dengan Inggris dan Belanda gitu ya. Bahkan misalkan HB kedua dan ketiga itu kan di bawah periode krusial di mana genting maksudnya ya, di mana posisi Jogja itu di bawah tekanan Daendels, itu sebenarnya Belanda Perancis kan. Lalu kemudian beralih ke Inggris, lalu kemudian kembali ke Belanda. Posisi ini kan sebenarnya juga sangat mempengaruhi penentuan siapa yang menjadi pelanjut tahta gitu ya kira-kira. Siapa yang kemudian menjadi putra mahkota, walaupun sebenarnya kalau ngomongin soal putra mahkota bisa saja secara internal itu Sultan punya hak untuk menentukan putra mahkota, tapi kemudian yang menjadi yang menjadi sultan itu biasanya kan harus diberikan persetujuan atau bahkan ditunjuk oleh pemerintah kolonial Belanda gitu ya. Bahkan termasuk Inggris di era Raffles itu juga punya pengaruh untuk menentukan siapa yang akan melanjutkan tahta dan tidak gitu ya. Misalkan nanti ketika periode HB 2 dan 3 gitu ya. Bolak-balik itu kan. Jadi dari HB2 lalu kemudian diberikan kepada HB3, lalu kemudian HB3 diturunkan, HB2 langsung naik tahta kembali, lalu kemudian berganti lagi ketika HB3 dipulihkan oleh Raffles kedudukannya, lalu kemudian HB2 dibuang. Jadi ya ada dinamika yang yang terjadi gitu ya. Yang paling mulus mungkin HB9 kira-kira ya. HB9 paling HB9 dan HB10 ya. Jadi kira-kira yang paling mulus kira-kira kalau dalam istilah saya paling mulus gitu ya. Dalam artian tidak banyak intrik yang muncul, tidak banyak juga. Jadi keluarga sepakat gitu ya. Terutama HB10 itu kan keluarga sudah sepakat untuk menyatakan bahwa HB10 sebagai penerus tahta gitu ya kira-kira. Ya memang periode gelap itu biasanya di Jogja gitu ya, di Keraton Jogja itu periode kira-kira HB4 gitu ya, walaupun agak konfliknya menguat HB2 dan 3, tapi HB4, 5 dan 6 itu yang biasanya dianggap
periode dalam tanda petik gelap gitu ya di keraton. Karena bahkan sebenarnya kalau kita ke keraton dan melihat catatan-catatan, maksudnya arsip-arsip yang ada di keraton itu periode ini periode yang sekali lagi dalam tanda petik hilang gitu ya. Tidak banyak arsip yang ada di sana. Belakangan ini juga keraton kan membuat apa namanya pameran berkala gitu ya, Sumakala itu yang periode gelap keraton itu. Ya, berarti ini ya emang ada apa namanya intervensi dari pihak Belanda dan itu sangat kuat ternyata ya. Sangat kuat. Yaitu tadi di HB, bahkan HB4, HB5, HB5 ke HB6 itu intervensi Belanda sangat kuat. Terutama HB5 dan ke-6 gitu ya. Dari HB5 ke 6 karena HB5 meninggal. Dianggap belum memiliki putra mahkota, walaupun sebenarnya Garwa Padminya punya putra gitu ya, Raden Mas Muhammad itu, tapi dianggap tidak layak. Tapi sebelum ke HB5 nih Mas, kita mundur dulu sejenak nih. Salah satu suksesi yang paling menarik juga nih dari Hamengkubuwono II, suksesi ke Hamengkubuwono III. Itu. Nah itu kan selain Sultan Hamengkubuwono II gimana ya, nggak sejalan sama Belanda. Kemudian kan itu sebenarnya juga ada ini kan intrik dari ratu-ratu permaisuri yang ketiga, terutama permaisuri yang ketiga, Ratu Kencana itu ya. Tapi sebenarnya kan Ratu Kencana Wulan tidak punya, dia melahirkan putri ya, tidak punya putra, hanya apa namanya Garwa Padmi 1 dan 2 terutama yang punya putra. Tapi apa sebenarnya kan Hamengkubuwono III itu kan putra permaisuri pertama. Jadi sebenarnya memang secara suksesi normal itu berlangsung sebenarnya kan. Ini putra mahkota yang memang putra dari Garwa Padmi pertama gitu ya. Biasanya putra tertua, bukan putra pertama, tapi putra tertua dari Garwa Padmi biasanya. Kalau putra tertua biasanya juga dari selir Garwa Ampéyan itu juga ada, tapi biasanya tidak akan kecuali kalau kemudian Garwa Ampéyan itu dinaikkan jadi permaisuri gitu ya. Itu berlangsung di periode Hamengkubuwono ke-6 kalau tidak salah ya, untuk menunjuk bahwa putranya HB ke-7 itu sebelum menjadi Hamengkubuwono dia diangkat sebagai putra mahkota, tapi sebelum itu ibunya diangkat menjadi Garwa Padmi. Nah, di periode HB kedua dan ketiga itu uniknya karena memang intervensi luar kan kuat. HB2 itu memang sangat anti Belanda, dan kita tahu bahwa waktu itu periode Daendels itu kan sebenarnya bukan Belanda tapi Belanda Perancis kan. Penentangan Sultan kedua itu sangat kuat dan itu membentuk satu klik-klik yang ada di dalam keraton. Jadi kayak katakanlah HB2 itu sebagai patron, tapi sebelahnya di bawah itu kan ada klik-kliknya Danurejo gitu ya, patihnya. Lalu kemudian Pangeran Notokusumo. Nah, ini kan Pangeran Notokusumo lalu kemudian menjadi apa namanya? Menjadi sekutu yang kuat bagi Ratu Kencana Wulan gitu ya. Tapi klik-klik ini yang kemudian ya itu mempengaruhi dan membuat konflik yang muncul di internal internal keraton gitu ya, sampai kemudian diangkatnya HB ke-3 lalu kemudian diturunkan lagi. Ini kan sebenarnya klik-klik di dalamnya ini termasuk misalkan Notokusumo, bahkan Danurejo, walaupun Danurejo 2 mungkin sudah ketika HB2 naik tahta lagi menggantikan HB3 putranya itu kan langsung dibunuh. Tapi Notokusumo kan punya posisi yang kuat. Tapi terlepas dari itu sebenarnya yang memang konsisten dalam klik dan konflik ini memang Ratu Kencana Wulan. Karena ya kita bisa melihat bahwa sosok perempuan yang sebenarnya dari kalangan biasa lalu kemudian menjadi permaisuri, lalu kemudian di dalam periode yang gonjang-ganjing itu dia tetap ada di istana. Itu yang menurut saya luar biasa. Sayangnya memang ya kalau boleh berandai-andai. Tapi sejarah kan tidak boleh berandai-andai ya. Tapi seandainya dia mungkin punya putra, mungkin bisa jadi putranya akan menjadi, bisa jadi ya ini misalkan kalau kita ngomongin pengandaian, bisa jadi putranya menjadi seorang putra mahkota lalu kemudian diangkat menjadi sultan berikutnya gitu ya. Tapi sayangnya memang tidak gitu ya. Ini ya Ratu Kencana mengajukan menantunya kan baru. Iya, Notodiningrat. Ya. Tapi sebenarnya kan itu juga lemah gitu ya. Walaupun Notokusumo itu putra dari Notokusumo dan Notokusumo juga putra dari HB1 gitu ya. Tapi
posisinya sebenarnya tidak begitu, tidak begitu kuat karena di sisi lain ada kliknya Danu Dirjo gitu ya, Patih kedua gitu ya, yang dimana dia juga punya backingan dari, kita sebut backingan gitu ya, dukungan Dendels yang begitu luar biasa gitu ya. Dan ini yang mempengaruhi kenapa kemudian HB kedua kan tidak punya punya posisi kuat untuk misalkan mengambil kebijakan dan segala macam, karena di sekelilingnya, di bawahnya itu kan banyak klik. Kita bisa lihat betapa lemahnya HB2 itu ketika peristiwa pemberontakan atau gerakan lah gitu ya, gerakan Ronggo Pariwadijo ketiga itu yang menginspirasi Diponegoro untuk memberontak itu kan. Itu kan mertuanya Pangeran Diponegoro. Awalnya mendukung, tapi kemudian karena desakan klik-klik yang ada di dalam, termasuk juga pasti Dendels gitu ya, yang kuat karena juga didukung kemudian kelompok-kelompok yang pro dengan dengan Belanda gitu ya, Belanda Prancis gitu. Akhirnya berbalik kan. Ronggo tidak punya dukungan di internal keraton, tidak banyak dukungan, lalu kemudian ya habis gitu ya dalam sekejap gitu ya kira-kira. Kita awalnya mungkin Ronggo juga membayangkan bahwa dukungan yang kuat di internal keraton akan membantu dia untuk melakukan gerakan yang besar, tapi hancur. Dan HB2 tidak bisa berbuat banyak, dia akhirnya harus menuruti Belanda Prancis. Juga kemudian ketika Raffles datang, keraton diserbu, itu juga di posisi di mana HB2 dan HB3 kan tidak bisa berbuat banyak. Tapi berarti sebenarnya di pusaran konflik itu juga ada peran ini ya Ratu Kencono itu tadi. Iya, bahkan sebenarnya Ratu Kencana Wulan kan juga menjadi bagian dari kelompoknya Ronggo Prawiradirjo. Secara nggak langsung berarti emang gimana ya, perempuan di dalam kerajaan itu emang udah punya power gitu ya. Sebenarnya ini bukan khas di Yogyakarta juga, dalam artian di era-era sebelumnya di Mataram pun juga Garwo Patmi, kemudian bahkan Garwo Ampean gitu ya, dalam artian Permaisuri dan juga Selir itu punya punya dinamika politiknya sendiri juga di dalam kerajaan. Jadi sebenarnya tidak lemah juga sebenarnya. Kalau perempuan memang dalam tradisi Jawa, apalagi elit keraton gitu, perempuan memang seolah dipinggirkan gitu. Tapi sebenarnya kan di dalam itu sangat dinamis. Ada prajurit estri misalnya, prajurit perempuan misalkan, itu kan di era Mangkurat I itu sudah mulai muncul. Dan kemudian para Garwo Patmi, lalu kemudian yang Ampean juga punya peran untuk bagaimana mengatur kira-kira dalam tanda petik suksesi misalkan gitu. Walaupun itu tidak begitu nampak juga gitu ya. Dalam artian tidak seperti misalkan kuasa, ya ini agak patriarki, tapi paling tidak kan memang harus diakui bahwa dia mampu mendorong kayak di balik layar gitu ya. Tidak bisa tampil di depan gitu kira-kira. Dan memang itu tidak memungkinkan. Tapi di balik layar itu dia bisa juga mengontrol. Dan itu signifikan juga gitu ya. Kembali ke Ratu Kencana Wulan itu kan ketika pemberontakan Ronggo selesai, semestinya dia juga disingkirkan, tapi kan ternyata tidak. Dia dilindungi juga oleh HB kedua dan diizinkan untuk tetap tinggal di istana sebelumnya gitu ya. Walaupun setelah itu kan ketika HB2 diturunkan lalu kemudian dibuang ke Penang, itu Ratu Kencana Wulan satu-satunya yang juga ikut maksudnya mendampingi suaminya HB kedua untuk dibuang gitu ya. Jadi ya punya peran besar di balik itu. Dan itu bukan satu-satunya, karena setelah itu juga sebenarnya ada beberapa perempuan gitu ya, maksudnya istri Sultan Garwo Patmi yang punya peran kuat di keraton kira-kira. Terus ada yang menarik lagi, paling menarik mungkin ya justru suksesi dari HB5 ke HB6. Iya. Ini kan dia termasuk ini ya, raja tanpa putra mahkota juga. Jadi HB5 dan HB6 itu kan putra HB4 dua-duanya gitu ya. Dan HB5 dan 6 itu juga, terutama HB4, 5 dan 6 itu kan diangkat sebagai putra mahkota dan kemudian diangkat menjadi sultan itu dalam usia muda gitu ya. HB muda juga gitu ya. HB4 juga sebenarnya masih relatif muda juga meninggal gitu.
dan dalam posisi di mana perwalian itu terjadi. HB4, 5 itu sampai saya lupa 6 apakah iya, tapi paling tidak HB5 itu di bawah perwalian, dalam artian diangkat tuh masih usia muda. Jadi sebenarnya kan menurut catatan kolonial itu periode 4 itu kan sudah di bawah pengaruh Belanda gitu ya, kolonial Belanda. Jadi pengangkatan, penentuan dan segala macam itu pemerintah Belanda harus hadir di sana, melihat presiden dan segala macam. Presiden akan melaporkan ke pusat, pusat akan menentukan siapa yang akan boleh menjadi lewat pertimbangan presiden. Nah, periode itu 4, 5 itu kan masih muda, dan kenapa perwalian? Karena kan yang dianggap bisa sah untuk memimpin sendiri itu kan kira-kira umur mungkin 18, 19. Di bawah itu masih perwalian gitu ya. Nah, karena HB kelima tidak punya putra, ya, putra dari terutama dari garwa patminya gitu ya. Maka otomatis bahkan sebelum HB kelima meninggal itu kan sebenarnya yang heboh bukan tidak hanya keraton sebenarnya. Sebenarnya pemerintah kolonial itu juga sudah heboh. Ini siapa yang akan menggantikan? Karena kalau tidak segera itu kan pasti akan terjadi goncangan tuh biasanya. Ya sering terjadi secara historis kan, seringkali akan terjadi goncangan kalau tidak segera ditentukan. Dan penentuan itu kan harus ada penegasan, dan di belakang itu kan harus kuat gitu. Dalam artian kalau saya menentukan A menjadi putra mahkota lalu kemudian menjadi sultan, itu kan dia harus belakangnya harus kuat, penyokongnya harus kuat supaya tidak ada yang menentang, kira-kira demikian. Jadi standar aja gitu ya. HB5 karena tidak punya putra, lalu kemudian pemerintah kolonial agak sedikit bingung waktu itu, bukan bingung sebenarnya, kayak agak ini harus segera diputuskan, lalu kemudian adiknya lah yang kemudian Berarti itu memutus garis keturunan raja dong. Maksudnya kalau keturunan HB kelima betul, tapi sebenarnya kalau terah kita lihat dari terah HB1 ya semua masih terahnya gitu ya. Tapi kalau memutus terah HB kelima betul. Karena dia kan berpindah ke adiknya. Sementara sebenarnya HB ke-6 adiknya ini kan berjanji sebenarnya mau mengakomodir kira-kira demikian putra yang lahir dari HB5. Karena kan setelah meninggal putranya kan baru lahir. Nah, HB ke-6 sebagai keluarga gitu ya, kira-kira adik gitu ya, kira-kira makan mengakomodir kebutuhan kira-kira Raden Mas Muhammad gitu. Tapi dalam prakteknya kan kemudian dia mengangkat putranya yang kemudian menjadi HB ke-7 itu. Dan itu memang sangat menarik. Pengangkatan dari pergeseran dari HB ke-5 dan ke-6 itu sebenarnya sangat kuat intervensi kolonial. Itu Residen De Geer misalkan gitu yang punya peran, lalu kemudian dia siapa nih yang akan walaupun sebenarnya Pangeran Mangkubumi HB ke-6 itu sebenarnya tidak disukai awalnya gitu ya, tapi yang potensial untuk menjadi raja dan kemungkinan bisa nanti diajak kerjasama ya ini. Walaupun secara personal sebenarnya HB ke-6 itu dianggap tidak pro Belanda. Tapi awalnya gitu ya. Tapi dalam prakteknya kemudian memang ya tidak bisa menyalahkan secara historis, bagaimanapun kita bisa lihat tadi saya sampaikan dari HB bahkan HB1, 2, 3, tapi paling besar itu HB ke-4 sampai ke-6 kira-kira intervensi Belanda kan kuat, apalagi dalam konteks agraria. Tanah dan segala macam itu kan pemerintah kolonial Belanda punya intervensi yang sangat kuat di situ. Nah, meninggalnya HB5 sendiri ini kan karena pembunuhan ya? Agak susah ya Mbak ya. Jadi memang banyak yang bukan banyak tapi beberapa menyebut tentang bagaimana HB karena meninggal memang mendadak gitu. Sama juga HB ke-4 sebenarnya kan meninggal karena setelah plesiran gitu ya. Karena disebut sebagai Sultan Seto Pesiar gitu ya. Itu HB4 pulang lalu kemudian meninggal. HB5 juga sama dalam kondisi sebenarnya dia masih muda, tapi kemudian menurut catatan kolonial dia itu memang dalam kondisi tidak sehat. Residen bukan seringkali tapi beberapa kali mengunjungi keraton, mengunjungi istana, lalu kemudian bertemu dengan HB5 di
di fase-fase akhir itu sudah tidak kelihatan sehat. Bahkan terakhir ketika pertemuan terakhir itu bahkan diranjang dan kemudian HB5 sudah tidak bisa dalam kondisi yang memang sudah sangat lemah, berkata-kata pun juga terbata-bata sampai akhirnya meninggal. Ada yang menyebut HB5 diracun gitu ya. Tapi sejauh ini catatan di internal keraton ketika kita bicara soal babat misalkan, itu juga tidak, ya mungkin saja memang Pujangga tidak akan, Pujangga keraton ya maksudnya, tidak akan menuliskan dengan bukan seekspresif tapi seterbuka itu gitu kira-kira. Ya ada banyak kemungkinan, mungkin memang benar-benar sakit atau mungkin juga memang bisa juga sakit karena memang disengaja untuk dibunuh ya, atau misalkan diracun dan segala macam. Tapi sejauh ini memang ya kalau kita pakai catatan Belanda yang lebih rasional itu menyebutkan dan detail gitu ya. Karena kan kalau kita pakai babat, walaupun saya tidak mendikotomikan bahwa sumber Belanda itu lebih valid atau sumber lokal tradisi dari keraton tidak valid, bukan itu, tapi kalau catatan Belanda itu lebih gamblang, kalau catatan-catatan dalam babat itu kan lebih ada sanepo dan segala macam itu ya, agak susah membedah itu. Tapi kalau yang catatan Belanda menyebutkan sekedar bahwa HB5 meninggal karena sakit gitu ya. Nah, mungkin setelah itu ya rumor berkembang. Biasanya kan begitu kan, rumor berkembang. Termasuk dibunuh di tangan permaisuri yang paling dicintai. Iya, tapi ini saya belum menemukan sumber yang valid sebenarnya, Mbak. Saya kan juga terakhir tadi saya sampaikan bahwa saya menulis tentang HB ke-4, 5 dan 6. Periode saya mencari data di periode HB ke-5 itu saya belum menemukan catatan atau data valid bahwa memang HB ke-5 dibunuh oleh permaisurinya. Tapi kalau meninggal karena sakit, ya itu catatan Belanda ada menyebutkan itu. Sakit gitu ya. Ya kita nggak tahu. Memang rumor muncul di belakang itu gitu ya, bahwa kemungkinan dibunuh dan segala macam. Kita sebenarnya juga bisa melihat misalkan HB4 misalkan, itu kan catatan Diponegoro, Peter Carey juga sudah menuliskan itu dengan detail. Diponegoro juga mencurigai ini sakit apa dan segala macam kan. Tapi orang ya sudah, kita secara umum melihatnya ya udah HB ke-4 meninggal karena sakit juga gitu ya, setelah pelesiran itu. Di balik itu rumor juga muncul banyak gitu ya. HB4, HB5 itu rumor di balik itu. Atas kematian mereka itu muncul. Nah, tadi di awal kan Mas Kuncoro bilang suksesi paling lancar atau paling mulus tuh suksesi dari HB9 ke 10. Nah, ini kan juga ini ya, pertama kali suksesi tanpa intervensi dari Belanda. Iya, betul. Nah, ini terus gimana apa yang menjadi faktor untuk menentukan bahwa si penerus tahtanya ini HB10 itu atas? Sebenarnya aturannya jelas ya Mbak ya. Jadi yang berhak untuk menjadi penerus itu biasanya yang kemudian diangkat menjadi putra mahkota itu kan sebenarnya, walaupun ini dinamis dalam artian bisa juga berganti-ganti. Misalkan ini agak melebar sedikit, sebenarnya terkait dengan suksesi yang terjadi di periode HB7 misalnya, HB7 ke HB ke-8 gitu. Putra mahkota itu kan ada 4 yang diangkat. Baru kemudian yang terakhir yang paling kuat sebagai penerus gitu ya. Yang 1 sampai 3 ini kan yang 1 meninggal, kemudian yang 2 sakit dan segala macam atau tidak layak dan segala macam untuk jadi putra mahkota. Tapi kita lihat bahwa yang diangkat ini sebagai putra mahkota biasanya memang putra dari Garwa Padmi. Itu jelas ya, putra dari permaisuri itu menjadi hal yang wajib. Itu menjadi semacam menjadi landasan awal gitu bahwa yang berhak itu memang putra dari Garwa Padmi. Biasanya putra pertama dari permaisuri itulah yang akan diangkat menjadi putra mahkota, lalu kemudian setelah itu kemudian diangkat menjadi sultan. Nah, HB10 ini kan putra pertama, walaupun sebenarnya kalau kita baca serat Rojo Putro itu kan sampai tahun 70-an kira-kira, kan diangkat tahun 80-an ya. HB10 itu Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu sampai tahun 70-an ketika serat Raja Putra itu, serat Rojo Putro itu ditulis kan belum ada yang
dari istri-istri HB ke-9 itu belum ada yang diangkat sebagai permaisuri gitu ya. Semua masih bergelar Garwo Ampeyan gitu ya. Tapi di dalam serat itu dituliskan bahwa memang putra tertua dari istri-istri HB ke-9 itu memang HB ke-10, putra tertuanya. Dan kemudian memang ketika keluarga dikumpulkan, lalu kemudian menentukan siapa yang, kan HB 9 punya hak untuk menentukan itu ya. Lalu kemudian para sentono, para keluarga dan di lingkungan keraton itu sudah sepakat memang HB 10 yang ya diberikan kuasa untuk meneruskan tahta gitu kira-kira. Dan itu dalam bahasa saya itu yang paling mulus gitu. Tidak ada intrik, tidak ada persoalan di situ gitu ya. Semua sepakat bahwa HB 10 yang meneruskan Berarti menurut Mas Kuncoro berdasarkan catatan sejarah juga ini suksesi HB 9 ke 10 ini paling mulus. Menurut saya iya, ini subjektif saya ya, dalam artian kalau saya melihat memang suksesi yang dari HB ke-9 ke-10 ini yang paling smooth gitu menurut saya. Sementara yang sekarang juga ada konflik lagi. Sekarang ya nanti kita lihat ke depan ya, dalam artian apakah yang terjadi di di Keraton Yogyakarta gitu ya. Ya karena memang Sultan HB 10 kan memang belum punya putra gitu ya. Jadi ya itu juga menjadi mungkin satu kendala gitu kira-kira. Begitu. Jadi pertanyaan trivia aja nih Mas, terkait Keraton Yogyakarta. Ini sebenarnya ada istilah Mangkubumi. Dalam Keraton Yogyakarta ini benar nggak sih gelar ini khusus untuk pria saja gitu? Sejauh dalam catatan sejarah memang diberikan kepada putra-putra sultan, bukan putri ya. Dalam catatan sejarah, ya, maksudnya dari sejak HB ke-1 gitu ya sampai HB ke-10, karena HB 10 itu kan gelarnya sebelum diangkat menjadi sultan memang gelarnya Pangeran Mangkubumi. Tidak semua putra mahkota yang kemudian diangkat menjadi sultan digelari, sejauh yang saya tahu ya, tidak semua digelari dengan gelar Pangeran Mangkubumi. Kira-kira hanya sejauh catatan yang saya ketahui itu HB ke-3 itu bergelar Pangeran Mangkubumi, lalu kemudian HB 6 itu bergelar Pangeran Mangkubumi sebelum diangkat, lalu kemudian HB ke-10. Jadi yang lain misalkan gelar Pangeran Mangkubumi juga diberikan kepada saudara, kemudian diberikan kepada saudara HB ke-3 yang kemudian menjadi penasihatnya Pangeran Diponegoro itu kan juga Pangeran Mangkubumi. Bergelar kemudian Panembahan Mangkubumi gitu ya. Itu sebenarnya itu gelar yang diberikan juga. Kemudian saudara dari HB 7 itu juga bergelar Pangeran Mangkubumi. Jadi sebenarnya tidak melulu dalam proses historis dari HB 1 ke HB 10 itu gelar Pangeran Mangkubumi itu diberikan kepada putra mahkota gitu ya. Jadi ya, tapi yang jelas memang secara historis dari HB 1 ke HB ke-10 gelar Pangeran Mangkubumi diberikan kepada putra sultan. Kemudian ini bagaimana dengan Watu Gilang? Bisa nggak Mas ceritain sejarahnya gimana? Apa benar ini hanya calon raja aja yang bisa duduk di sana Watu Gilang ini? Iya, sebenarnya catatan historis tentang Watu Gilang juga tidak, sejauh yang saya baca, misalkan kalau kita baca The Graph misalkan, Watu Gilang itu kan tidak hanya milik Keraton Yogyakarta gitu ya, tapi ini kan warisan dari era sebelumnya, bukan era Kasunanan tapi era Mataram Islam awal gitu ya, sejak Panembahan Senopati sebagai raja pertama Sultan Kerajaan Mataram Islam gitu ya. Yang sampai ke kita kan sebenarnya hanya mitos yang melingkupinya saja. Jadi banyak yang menyebutkan bahwa memang ini batu sebagai tempat duduk raja gitu ya. Kalau kita lihat sebenarnya
ke sana memang mungkin juga bisa juga memang ini tempat duduk seseorang gitu ya, misalkan penguasa gitu ya, atau raja gitu ya. Tapi kalau kita lihat sekali lagi saya baca misalkan di The Graph itu misalkan sejak misalkan Sultan Agung lalu kemudian Amangkurat itu tentang Watu Gilang ini tidak banyak disebut walaupun sebenarnya kan situsnya ada di apa namanya di Kota Gede gitu ya. Itu kan pusat kekuasaan kan. Era Mataram itu kan di Kota Gede lalu kemudian pindah ke Kerto era Sultan Agung lalu kemudian ke Pleret di era Mangkurat I itu Watu Gilang itu tidak disebut-sebut gitu ya. Baru mungkin setelah itu memang di abad ke-19 cerita tentang Watu Gilang itu banyak. Katakanlah mungkin kalau kita mundurin ke belakang memang bahkan di Babat Tanah Jawi seingat saya juga tidak banyak disebutkan tentang Watu Gilang kecuali mungkin cerita tentang kasus apa namanya di era Panembahan itu terkait dengan Ki Ageng Mangir gitu ya yang datang ke keraton lalu kemudian dibenturkan kepalanya memang seukuran mungkin segini ya kira-kira ukuran batunya lalu kemudian di tengah ini agak apa namanya agak bukan pecah tapi apa istilahnya ya ada lekukan gitu ya seolah-olah nah itu yang memunculkan mitos terkait dengan apa namanya Ki Ageng Giring gitu ya tapi apakah sepenuh-penuhnya ini menjadi bukti bahwa secara historis itu dipakai untuk apa namanya tempat duduk raja saya belum bisa memastikan tetapi memang batu Gilang ini menjadi sangat sakral dan kemudian apa namanya ya disakralkan gitu ya baik terutama di Keraton Yogyakarta gitu ya. Tapi menurut saya pribadi secara subjektif tidak ada jaminan bahwa secara historis juga tidak ada catatan yang menguatkan bahwa memang itu menjadi Dampar Kencono gitu ya, kira-kira atau tempat duduk raja gitu ya. Bahkan dalam penobatan-penobatan misalkan di Keraton Yogyakarta dalam penobatan-penobatan sultan seingat saya juga tidak tidak di atas Watu Gilang itu gitu ya, tapi di keraton lalu kemudian dinobatkan di dalam apa namanya di dalam jajaran pemerintah kolonial di era sebelum HB ke-9 itu dan itu di keraton dan tidak Watu Gilang kan ada di apa namanya di Kota Gede gitu ya. Itu kira-kira. Kemudian mengenai Sabda Raja nih Mas. Nah ini seberapa kuat sih di dalam sistem keraton Jogja dan apakah itu sebuah keputusan raja yang emang nggak bisa diganggu gugat gitu? Dalam sejarah tuh udah Ya kalau dalam konteks sejarah saya tidak tahu ya apakah misalkan sebenarnya ada misalkan serat Angger itu Angger atau Angger ya Angger gitu ya tentang Pradoto itu kan hukum sebenarnya terkait dengan hukum itu atau misalkan dalam di habis 6 itu ada serat Sarasilah warna-warni gitu ya itu di dalamnya tuh sebenarnya ada perintah ada aturan yang disampaikan atau kalau kita sebut sabda gitu ya sabda raja itu juga ada di situ biasanya tentang moralitas kemudian apalagi hukum gitu ya kalau Pradoto tadi berarti kan soal apa namanya soal ya juga berkaitan dengan hukum gitu ya pencurian dan segala macam bagaimana patih harus menjalankan fungsinya dan segala macam yang terjadi itu apa namanya itu pun sebenarnya ada intervensi kolonial di era kolonial gitu ya dalam artian kebijakan-kebijakan yang diambil di dalam peraturan aturan yang dikeluarkan oleh raja itu sebenarnya tidak karena di periode kolonial ya pasti tidak apa namanya tidak lepas dari kepentingan kolonial. Tapi kalau kita lihat misalkan yang paling krusial misalnya menurut saya secara historis kita kalau saya mungkin bisa memasukkan ini sebagai sebuah sabda gitu ya. Adalah maklumat 5 September 1945 itu. Maklumatnya Sultan HB Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang menyatakan bahwa Yogyakarta menjadi bagian dari Republik Indonesia. Itu kan maklumat ini menurut saya ini sabda karena dia mengeluarkan. Karena dia mengeluarkan. HB9 yang mengeluarkan itu bersama Paku Alam ke-7 kan mengeluarkan itu. Tapi apa namanya Sultan HB ke-9 yang sangat luar biasa menyampaikan itu kemudian dari sinilah sebenarnya kan ini menjadi proses panjang kan kenapa kemudian Yogyakarta itu menjadi daerah istimewa Yogyakarta karena maklumat 5 September 1945 itu yang sebelumnya memang Sultan sangat di apa namanya ya
sangat apa namanya, sangat kuat membantu Republik Indonesia. Republik Indonesia berkantor di Jogja gitu ya, berkedudukan di Jogja dan segala macam itu kan sangat luar biasa. Dan kemudian HB ke-9 dengan maklumat itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa ini kerajaan merdeka sebenarnya. Kan otonom nih, tapi kemudian dengan sukarela di bawah Republik. Ini kan sabda yang harus diikuti kan semua, dan sampai sekarang itu belum dicabut. Dan sampai sekarang tidak ada yang menentang itu kan. Tapi dalam sejarah ada nggak sabda raja gitu yang kemudian Um, sejauh yang saya tahu kok saya belum mengetahui ya, belum ada menurut saya ya, belum ada gitu ya. Tapi kalau sabda yang sangat krusial dan sangat luar biasa ya maklumat, kalau saya memaknai itu sebagai sabda, itu maklumat 5 September 1945 itu, yang dimana Yogyakarta sebagai sebuah kerajaan dan Pakualam sebagai sebuah apa namanya, kepangeranan Nijil gitu ya, bergabung ke Republik. Ini kan semua dituruti oleh orang Jogja gitu, dan kemudian status keistimewaan diberikan gitu ya. Itu mungkin satu tonggak yang sangat luar biasa bahkan bagi Kesultanan Yogyakarta sendiri. Menurut saya begitu. Jadi sabda raja itu tergantung konteksnya juga ya. Iya betul. Sebenarnya bahkan termasuk misalkan maklumat itu tadi, itu kan sebenarnya tidak lepas dari apa namanya, konteks sosial politik yang ada di sekeliling Jogja gitu ya, kira-kira ya. Konstelasi politiknya seperti apa dan segala macam. Keputusan-keputusan saya tadi bilang bahwa di periode HB keempat, 5 dan 6 itu keputusan-keputusan hukum dan segala macam itu keluar kan tidak bisa lepas dari konteks sosial politik yang melingkupi era kolonial. Pasti kepentingan kolonial di apa namanya, diakomodir kan, misalkan soal agraria dan segala macam itu kan keputusan-keputusan raja. Kalau kita sebut sebagai, bagaimanapun sabda itu kan menjadi sebuah hukum ya dalam tanda petik ya. Itu kan dikeluarkan dan kemudian memang apa namanya, berkelindan dengan apa namanya, represi kolonial. Itu menjadi produk hukum keraton kan gitu, raja gitu ya, sultan gitu ya yang mengeluarkan itu. Jadi kita tidak bisa lepas dari itu ya. Termasuk juga misalkan kalau terkait dengan sabda raja 2015 gitu ya, kita tidak bisa lepas dari konteks apa namanya, sosial politik yang muncul juga, baik terutama juga di internal keraton gitu ya, kira-kira demikian. Nah, itulah tadi perjalanan panjang konflik Keraton Yogyakarta. Kalau boleh tahu, bagaimana pendapat kawan Intisari terhadap geger keraton ini?